Ivy sangat suka bersenang-senang ditemani musik berisik dan tarian heboh. Mungkin dia terlalu berlebihan dan ayahnya tidak suka itu. Kepalanya bisa meledak. Tidak ada musik lagi. Ditambah lagi, Ivy harus fokus di pelajaran. Dia tidak tahan diperlakukan seperti ini. Dia ingin tinggal di rumah di mana dia tidak akan dihakimi atau dipaksa untuk belajar. Tapi dunia tidak ramah pada orang seperti Ivy. Dia harus pulang ke rumah. Ivy sangat kesal. Apakah semua menentang dirinya? Tunggu dulu. Bagaimana jika dia membuat rumahnya sendiri? Dia yang akan berkuasa di sana. Dia yang akan buat peraturan. Itu sempurna. Ini luas sekali. Amplop apa ini? Amplop ini datang dari mana? Jika tempat tidur ini milik Ivy, maka dia bisa melakukan apapun di bawahnya. Wow, uangnya banyak sekali. Sekarang Ivy bisa membeli apapun untuk membangun rumah rahasianya. Jadi, akan dia lakukan. Ayo mulai membangun. Ivy memang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Dia tidak pernah termotivasi seperti ini sebelumnya. Ayahnya pun tidak mengenalinya. Ivy membangun strukturnya dan menutupnya dengan papan bingkai. Dia melakukan pekerjaan yang bagus. Tapi sayangnya, tidak ada yang akan melihatnya. Lagi pula ini ruangan rahasia. Apalagi yang harus ada di sini? Karpet. Dengan sedikit bantuan gunting dan... Ups, ada ayah. Ivy tidak mau sampai ketahuan ayahnya. Sepertinya dia sudah lupakan pertengkaran itu. Tapi sekarang ayahnya curiga. Ayah tahu kalau Ivy sedang rencanakan sesuatu. Baiklah, saatnya nonton TV. Karpetnya sangat bagus. Ivy menulis semuanya di buku hariannya. Tapi dia menyadari kalau ada yang kurang. Rak untuk buku hariannya. Tetangganya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ivy meskipun dia mengebor sampai ke ruangannya dan mengganti gantungan pakaiannya. Kita bisa lakukan suatu perubahan. Ternyata rak bukunya lebih bagus dari bayangan Ivy. Ruangan Ivy punya pencahayaan yang tidak biasa. Neon dan lampu senar membuat hari-hari terasa seperti dalam pesta. Tapi stekernya tidak bisa menyalakan lampu-lampu ini. Ternyata itu Hagi-Wagi. Berhentilah bermain, Hagi. Suasana menjadi seru dan lembut. Ayah Ivy yang pemarah terkadang juga mendengarkan musik berisik. Menari seakan-akan tidak ada yang melihat. Dan juga makan ayam goreng. Sekarang musik ayah mengganggu Ivy, bukan sebaliknya. Dan ayah tidak bisa dihentikan. Ayah menjatuhkan ayam yang sangat renyah. Bisa Ivy pakai sebagai bantal atau penutup telinga. Selamat tidur. Ivy merasa lapar setelah tidur siang. Dia punya ide jahil agar bisa membawa makanan masuk ke kamar barunya. Dia menciptakan sistem antaran langsung dari kulkas. Dia memang kreatif jika sedang merasa malas. 3 gerbong sosis dalam perjalanan menuju Ivy dan mereka membawa penumpang. Ayah Ivy mengikuti panggilan perutnya meskipun sedang tidur. Ups, dia terbangun dan tidak tahu kenapa dia bisa ada di sini. Dan Ivy sudah dapat makan malamnya, suasana hatinya pun langsung senang. Wow, poster keren itu cocok dengan suasana di sini. Ayah mengetahui dari mana Ivy dapat poster itu. Ayah Ivy pulang bekerja dan sekarang dia bisa menonton TV. Kaus kakinya butuh bantuan. Itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kaus kaki itu membangunkan Ivy. Ini bisa dijadikan selimut. Dan lubangnya sangat pas untuk kaki Ivy agar dia tidak kepanasan. Ivy punya banyak pekerjaan.
Kamarnya butuh jendela. Dia gunakan palu dan alat pahat untuk membuatnya. Sekarang dia bisa lihat pemandangan kota. Ivy kedinginan. Salju masuk mengenai kepalanya. Dia harus menutup jendelanya lagi. Kamar ini sudah seperti ruang pembeku. Lukisan yang indah akan menutupi kesalahannya, seperti tidak pernah ada jendela di sana. Ivy merasa bosan lagi, tapi dia bisa mengatasinya. Untuk apa cermin ini? Wow, dia sedang menonton TV. Itu tidak sesuai dengan rencana. Ini kacau. Mimpi ayah menjadi kenyataan. Dia diundang untuk berpartisipasi dalam Trum Trum Show. Dia melawan pembawa acara dengan cukup baik. Sementara itu, Ivy datang ke studio TV dan mencuri gorden pembawa acara. Perubahan alur cerita, dan kita sedang siaran langsung. Pembawa acara tidak pakai celana panjang. Oh, ini alasannya Ivy butuh gorden. Ini adalah investigasi untuk lahan yang ilegal. Tidak ada komentar. Ayah Ivy membaca tentang skandal di acara tengah malam. Sebenarnya dari mana asal musik itu? Apakah ada pesta di rumah ini? Wow, ada rayap di tempat tidur Ivy. Suara berisik itu pasti berasal dari sini. Rayap-rayap itu mengundang manusia. Ada berapa orang? Ayah tidak bisa menghitung semua. Kalian bisa bantu? Berapa banyak orang yang kalian hitung? Beri jawaban di komentar. Minuman protein memang sangat lezat dan juga bergizi. Ivy khawatir tanamannya tidak bisa tumbuh. Dia butuh apa? Mungkin sedikit protein? Ide yang sangat buruk. Lihat apakah itu berhasil. Ivy tidak suka digelitiki. Tanaman merambat itu menutupi Ivy dan kamarnya dengan cepat. Ivy ditelan tanaman. Ayah datang saat mendengar teriakan Ivy. Bantuan dalam perjalanan. Ayahnya pernah menghadapi tanaman ini. Sekarang dia bebas dan selamat. Tidak lama setelah Ivy merasa tenang, dia terganggu dengan suara ketukan. Tetangganya sedang bermain pingpong. Dia tidak punya teman. Dan semua itu membuat rumah Ivy terasa akan roboh. Apa yang terjadi? Ups, ini masuk akal. Masakan ayah selalu agak sedikit kreatif dan rasanya harus tajam. Apartemen dipenuhi dengan aroma yang menusuk, bahkan sampai masuk ke ruangan rahasia Ivy. Kau suka musik jazz? Seseorang mengganggu ayah Ivy selagi dia asik dengan hobinya. Itu tagihan listrik. Berapa biayanya? Semua angka nol ini juga membuat mata ayah berubah menjadi nol. Ayahnya panik sekali. Di mana amplop uang yang disembunyikan di bawah tempat tidur Ivy? Oh, Ivy sembunyi di sudut ruangan. Ini amplopnya. Tapi ini tidak ada isinya. Sekarang Ivy dan ayahnya harus berbagi ruangan rahasia kecil ini. Sekolah yang diingat Caroline sekarang sudah tidak ada. Semuanya sangat tidak familiar, kecuali Jackson. Bahkan Pak Guru pun berubah. Guru baru ini sangat besar sampai dia bisa membuat gempa bumi jika dia berjalan. Profesor atletis, bisa percaya itu? Caroline benar-benar merasa dia berada di dunia paralel. Pria ini sangat besar dan juga kuat sampai menghancurkan apapun yang disentuhnya. Pria besar ini bisa membuat Jackson kena masalah, tapi Jackson tidak akan pernah menyerah. Dia mengira tidak ada yang lebih kuat darinya, tapi dia salah. Guru baru mengira kalau Jackson adalah anak kecil yang kuat.
Dia terkesan dengan lemparan Jackson, bahkan bersalaman dengannya. Jackson merasa kalau guru baru ini memakai seluruh kekuatan. Sekarang, dia sadar kalau dia bukan lagi satu-satunya pria terkuat. Jackson adalah ketiga yang terkuat, dan kedua terkuat adalah jari Pak Kevin. Pak Kevin tidak seperti guru lainnya. Lihat saja ujiannya. Jangan khawatir, kalian tidak perlu menulisnya. Dalam dunia Pak Kevin hanya ada 2 penilaian, lulus atau gagal. Dia pilih ujian terlebih dahulu, tapi kalian harus memperjuangkannya. Tapi itu tidaklah jujur dan adil karena Pak Kevin masih menjadi pria yang terkuat di sekolah. Caroline tidak mempunyai peluang. Jackson sudah gagal. Kita perlu strategi yang berbeda. Otak, bukan otot. Atau kita akan selesai. Jackson dan Pak Kevin menjadi saingan. Mereka tukang pamer, tapi mereka kaya raya. Jackson sedang memamerkan parfum mahalnya. Coba lihat saja botolnya. Yang bisa dilakukan Caroline hanya mengendus semahal apa parfum itu. Harganya sangat mahal dan benar-benar mahal. Semua orang harus tahu siapa yang paling keren dan itu sangat penting bahkan sistem pertahananmu. Belum lama ini Jackson punya sistem pertahanan terbaik, tapi loker para murid lain menjadi rusak. Loker Caroline tidak bisa ditutup, kecuali ditutup paksa. Jadi Jackson harus membantu. Biasanya loker akan jatuh setelah dia membantu. Tapi karena ada Pak Kevin di sini, kita tidak perlu khawatir. Bicara soal loker Jackson dulu yang paling canggih, tapi Pak Kevin di sini untuk mengubahnya. Dia tidak sabar menunjukkannya pada Jackson dan dia punya banyak hal untuk ditunjukkan. Dia mempunyai istana di dalam lokernya. Iya, lihat saja, ruang mantel, video game, TV yang besar. Ini luar biasa. Bagaimana dia memasukkannya ke sana? Tunggu, masih ada lagi. Bukan hanya ini saja lokernya. Dia punya loker cadangan. Saat masuk ke dalamnya, kau bisa lihat kenapa loker Caroline jadi rusak. Jika pria besar seperti Jackson dan Kevin keluar masuk, loker tidak bisa dibuka. Kasihan Caroline. Semenjak dia kehilangan kepopuleran, hidupnya menjadi semakin berat. Sayangnya, sekolah ini berisi pria atletis yang memakan protein batangan dan mereka sangat kaya. Bermain dengan makanan hal biasa bagi mereka. Yang bisa dilakukan Caroline adalah bersabar. Tidak ada yang menganggapnya, kecuali ukuran badannya yang bisa dimanfaatkan. Jika ada seseorang yang tidak bisa mengambil sesuatu dari tempat mereka, mereka akan mengambilnya, lalu mereka melupakan Caroline. Tidak kasat mata itu sulit. Tidak heran kalau Caroline kesal. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kacamata ini. Lepas kacamatanya dan dunia berubah. Tidak, bukan karena penglihatan Caroline yang buruk. Tapi dunia memang sudah berubah. Setiap murid ketakutan mendapatkan hasil foto yang jelek. Memikirkannya saja sudah menyakitkan. Jackson dan Kevin harus pastikan hasil foto mereka bagus. Dan ini menarik. Tapi foto Caroline hasilnya jelek. Dia sangat sedih. Dia ingin sekali terlihat cantik. Sekarang dia menangis. Jadi mereka ingin Caroline difoto lagi agar hasilnya lebih bagus. Mungkin foto itu tidak membuatnya populer lagi, tapi setidaknya foto itu mirip. Ya, dia bisa melihat foto saat masih sekolah dan tersenyum. Tapi jangan terlalu memikirkan masa depan, kembali ke masa sekarang. Jackson mencoba kacamata Caroline. Dia yakin di sini ada sesuatu yang kurang. Caroline seperti pria atletis. Jackson ketakutan. Kevin terlihat cukup ketakutan, bahkan tidak mau berkompetisi lagi. Jadi ada apa dengan kacamata ini? Apakah punya sihir?
Kita tidak tahu, jadi tonton dan lihat saja. Kacamata Caroline mengubah hidupnya, Jackson dan Kevin mengubah hidup mereka. Saat mereka melihat foto selebritas dengan batu permata, lalu mereka juga ingin memamerkan betapa kayanya mereka. Jadi Jackson memasang berlian di dahinya. Kevin tidak mau kalah. Dia menghias dahinya dengan batu permata. Itu aneh tapi efektif. Caroline ingin sesuatu untuk menghiasi dahinya juga. Tapi yang mampu dia dapatkan hanya jerawat. Sejak Kevin menjadi seorang guru, kurikulum pelajaran banyak yang berubah. Sekarang kita akan belajar olahraga. Sepertinya hanya itu yang dipedulikan semua murid. Tapi Caroline kehilangan kacamatanya. Semua pria atletis menjadi kutu buku. Jika ini benar-benar dunia yang berbeda, Caroline tidak mau tinggal di tempat ini. Dia lebih memilih dikelilingi pria atletis daripada kutu buku. Tapi bukan berarti tidak ada ujian hanya karena kami berolahraga. Jackson pasti tidak lulus jika Caroline tidak melihatnya kesusahan. Dia mengirim jawaban yang benar melalui udara. Tapi Jackson mengira tetangganya mendeklarasikan perang padanya. Dia tidak membiarkan itu. Untungnya Pak Kevin ada di sini bersama sumpitnya yang sudah dikembangkan. Setelah mereka bertengkar, kacamata Caroline menjadi rusak. Jackson ingin berbaikan dan memperbaiki dengan selotip emas. Itu tidak terlalu membantu, tapi sedikit lebih baik. Meskipun Caroline terlihat sangat konyol. Lalu Pak Kevin menyelamatkan. Dia punya koper yang berisi banyak pilihan, tapi semuanya juga mengubah realita. Jadi dia memilih kacamata lamanya. Dan inilah yang terlihat. Dunia berisi pria pang atletis, tidak terima kasih. Caroline terbiasa di sini. Dunia ini aneh, tapi setidaknya dia dikelilingi pria kuat yang senang membantunya. Mereka bisa membuka toples yang tertutup kencang. Atau mungkin tidak. Para pria atletis tidak terbiasa berpikir. Untungnya ada Caroline di sini. Tapi dia murid paling bokeh di sekolah ini. Dia tidak mampu membeli makan siang. Dia harus menghemat banyak jika makan siangnya sesuai anggaran. Sementara itu, Jackson si kaya dan Kevin si miliarder menikmati pesta makan sesukanya. Jackson makan selusin burger. Tapi burger itu tidak ada apa-apanya dibandingkan burger sang kaisar. Kevin mengira yang bisa makan banyak kalori dia menang. Burgernya punya lebih banyak kalori dibanding makanan yang dimakan Caroline selama 6 bulan. Tidak heran jika badan Kevin besar. Bagaimana tentang video baru kami? Beritahu di komentar. Jangan lupa untuk sukai dan berlangganan. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.